Mashed potato is not Italy. Semua bisa, ya kamu French juga ketemu, Amerika apalagi, ya. Indonesia ya, pastel tutup. Nah, Indonesia juga ada. So, I don't know, Nisa. Saya tidak tahu apakah hidangan ini, meskipun seasoningnya ada, tapi dia cukup kuat untuk membuat kamu bertahan dan tidak masuk pressure test. So, kita lihat nanti. Thank you, Chef. Kira-kira masakan Nisa nih bisa nggak ya bikin dia selamat dari pressure test? Yep, I mean again seasoning sangat penting juga di mashed potato, ya. Overall pun cuma salmonnya aja yang kamu masak, salmon mashed potato. It doesn't help, apalagi sausnya tidak keluar aromatic dari semuanya. Saya kembali lagi, sebelum dihidangkan cicipi. Kamu sepas buat pesto itu kalau kamu cicip dulu. Saya yakin kamu juga akan bilang ini nggak enak. Tapi saya yakin kamu, karena kamu kurang tahu, kamu nebak-nebak. Ini memang yang buat ini jadi buruk itu adalah pestonya. Oil sama basil kamu blender sampai halus, apalagi halus banget kamu blender terus-terusan, itu juga cita rasa basilnya akan hilang. Ini emulsion. Jadi memang rasanya hanya klorofil saja gitu, kayak makan jus rumput gitu ya. Waduh, kok bisa dibilang jus rumput? Katanya ngerambat tuh. Harusnya kamu tambahin serai tuh, Nis, biar jadi jamu sekalian. So, hati-hati. Kamu mendingan pakai mortar sama pestle. Kamu even di chop itu udah cukup. Atau dipakai chopper aja, masih kasar. Jangan sampai cita rasa basilnya hilang. Thank you, Chef. Thank you, Nisa. Kembali ke bench. Thank you, Chef. Dari kata-kata juri yang bilang kalau pesto aku ini kayak rumput di blend, udah pastilah ini ke pressure test. Tadi siapa aja yang mau dipanggil? Tadi yang disuruh maju yang nggak enak. Chef nggak mau coba makanan yang enak nih. Saya udah angkat tangan loh. Rehan mau dipanggil? Ya Chef, aku tuh pengen banget nih maju. Soalnya di challenge pertama tadi, makanan tuh nggak dipanggil. Silakan. Wah, akhirnya nih masakan aku tuh dicobain sama juri. Kira-kira gimana ya komennya? Rehan dapat India, Yes, betul. palak panir. Sek. Oke. Itu saya basicnya pakai spinach. Yes. Terus saya pakai saya saute di ghee. Terus ada garlic, ada onion, ada kapulaga, ada jintan dan lain-lain. Itu emang cocoknya dicocol sama nannya. Hebat juga ya Rehan bisa kepikir masak itu. Aku aja nggak tahu itu makanan apa ya. Ada herbs kering yang kamu pakai di sini. Apa? Herbs kering paling kapulaga ya. Cuma kan udah saya blend. Itu biji cumin. Ini yang di atas keju ini apa? Oh itu dill. 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 Buat garnish aja sih. Kamu taruh di dalam. Enggak. Kenapa bikin ini? Saya pengen coba masak basic Indian dish, cuman rata-rata kan pakai yang kari atau kambing atau apa. Ini saya pengen coba untuk yang sayurannya sih. Jadi namanya apa? Saag. Saat. Spinach saag with ricotta. Kamu pakai bayam kan? Pakai bayam. So it's palak. Ya, Terus kenapa diganti sak? rada mirip sih Bang. Lebih Miripnya mirip? dari mana? Oh ya kalau benernya palak panir sih Ya saya. tahu. palak panir dong. Palak panir, emang itu masakan dari India ya? Karena saya sih nggak familiar dengan itu. Tapi mungkin ada ya. Biasanya pakai sawi hijau gitu. Mustard greens ya. Mustard green. Or I forgot what is the name. Collard greens. Jadi ini pakai apa?
Itu ricotta campur parmesan. Seharusnya Seharusnya feta. Biar ada Kamu taruh karakter parmesan di asin. mana? Di dalam palaknya? Enggak. Dalam Di ricottanya. ricottanya aja cuma dicampur. Biar ada tekstur asinnya aja. Oke, Rehan. It's not palak panir ya. Untuk saya ini flavor sos palaknya a bit confusing karena mungkin saya dapat ada parmesannya juga. Even garnish yang kamu taruh, even though cuma garnish, Iya. nggak ada garnish yang ditaruh terus itu gunanya hiasan. Apalagi yang bubuk seperti itu sudah pasti akan kemakan. Itu ada dill. Rehan, garnish itu juga bukan untuk hiasan aja, juga bisa dimakan toh. Jadi ada parmesan, ada dill, dan your palak base sendiri pun juga itu base rempah-rempahnya masih sangat kurang. Saya nggak, it's not good. Berarti saya. Menurut aku tuh rempahnya tuh udah strong banget ya. Kurang apa lagi kira-kira? Kalau kebanyakan juga pahit, Chef. Ricotta it's fine dan ini lebih ke the palaknya ya, the palak base. Kalau kamu punya palak base yang enak, kamu pakai feta atau ricotta polos pun dengan roti yang enak, it will still be enjoyable ya kan? Iya. Yang penting base palaknya enak. Ini justru base palak kamu yang sangat kurang, bahkan aftertaste-nya pahit. Yep, I think rempah-rempahnya kamu toast terlalu lama, jadi sedikit burn on top. Kebetulan saya pakai ghee tadi. Terus habis gitu, ya tadi udah disebut, dan juga nannya bisa lebih fluffy dikit ya. Han, kamu kan udah sering bikin nan, kok masih kering aja sih? ya this is sedikit aneh ya. Seharusnya ini adalah palak panir seharusnya, tapi kamu malah sebutannya beda. Tapi untuk palak panir sendiri, mungkin benar kata Chef Renata, ada parmesan, ada dill, dan lainnya yang di situ kurang cocok, sehingga rasanya sedikit off. Dan teksturnya ini juga terlalu creamy. Mesti lebih loose, ya, tidak bind seperti itu menjadi creamy. Ini kamu puree bareng semuanya, karena kan itu ada garlic, onion, dan kawan-kawan Iya, yang aku kamu puree. saute, Aku saute dulu, terus kamu puree langsung. langsung di puree. Didinginin Oke. dulu baru di puree. Kamu tahu seharusnya tidak seperti itu kan, David? Enggak. Cuman waktu itu saya sempat belajar bikin sak, dia dari itu langsung di puree, langsung di blender semuanya. Ya, itu sak. Oke. Well, saya sih nggak masalah ya makan palak panir, tapi dia Yeah, soft, yeah. apa namanya, yang loose gitu, asal enak. Ini base-nya yang salah, the flavor. Salah, it just tastes wrong. Aku setuju banget dengan komentar juri. Soalnya ada beberapa minor mistake yang aku tuh nggak sadar. Aku bisa belajar sih dari juri. Thank you. Oke, silakan balik ke tempat, Rehan. Makasih, Chef. Ya, tapi balik ke bench. Oh, ya berarti seaman banget itu masakannya. Sudah tidak ada lagi yang akan dipanggil ke depan. Tapi ini adalah challenge kedua ya. Kita tidak mencari pemenang di sini. Pemenang tetap Una yang ada di atas sana. Kami akan tetap mengumumkan 3 hidangan yang menurut kami terbaik Mengapresiasikan lah. untuk apresiasi, for the sake of your peace of mind di tantangan ini. Waduh, deg-degan aku. Apa mungkin dari tiga-tiganya itu ada salah satunya aku? 3 hidangan terbaik, Gio, Fahmi, Sen. Yes, saya tahu masakan saya enak. Tapi sayang ya, ini bukan challenge yang pertama. Seriusan, Chef. Puji Tuhan sih kalau dibilang enak makanan aku. Gio, very beautiful pasta, 45 menit, plating, everything good. Fahmi, flavors very good. Thank you. Sen juga, everything's good. Ya. Dan masuk dengan karakter daripada hidangan yang ingin disajikan. Yes. Apalagi dengan tema negaranya, ya. Ya udah pasti enak. Sayang ya, bukan di challenge pertama. Kalau makanannya seenak ini, aku bisa menang tuh ngalahin Una. Oke, kami sudah mencicipi semua hidangan kalian. Kami akan berdiskusi untuk menentukan siapa dari kalian
yang akan ke pressure test. Oke, kami telah berdiskusi sebuah keputusan yang lumayan mudah. Ya, untuk mengirim siapa lagi atau siapa-siapa lagi di antara kalian bertiga yang tadi kami cicipi hidangannya untuk bergabung dengan rekan-rekan kalian yang sudah mempersiapkan diri untuk pressure test. Jadi, Syaril, Rehan, Nisa, silakan maju ke depan. Duh, itu deg-degan banget sih. Ini antara aku masuk ke pressure test atau aku lolos. Simpel ya, kita sudah berdiskusi. Kami bertiga tentunya mengamati, menganalisa kembali hidangan-hidangan kalian, plus dan minusnya. Untuk Rehan, Syaril, Nisa, tentunya hidangan kalian kurang baik. Ya, tapi ada di antara kalian yang tentunya akan selamat, tidak akan masuk pressure test. Ada 2 orang nih yang agak meragukan antara Rehan kalau nggak Nisa. Bisa jadi salah satu atau jangan-jangan dua-duanya kali. Rehan, India. Palak panir kamu itu palak panir karena itu pakai bayam. Memang sedikit off, ya. Apalagi kamu tadi memberikan namanya juga berbeda. Ya. Dan di sini ada beberapa ingredient yang sedikit